Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Semuanya, Pagi, Pak. semoga keadaan pagi hari ini semuanya sehat semuanya, ya kan? Amin. Nih. Baik, untuk mengawali kegiatan pelajaran pagi hari ini, mari kita berdoa sesuai kepercayaan masing-masing. Silakan Nafisa untuk memimpin doa. Sebelum meeting pagi ini dimulai, marilah kita doa menurut agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Saya akan mengecek kehadiran terlebih dahulu. Di sini sudah cukup hadir semuanya. Oh ya, di sini ada guru observer saya, yaitu adalah Bu Erna Farida. Selamat pagi Bu Erna. Selamat pagi, terima kasih sudah ikut dalam materi kita, yaitu adalah tentang kegiatan ekonomi yang saya sudah share di di WA Group. Sudah dibaca semuanya? Sudah, Pak. Ada. Baik, kalau sudah. Sebelum kita melanjutkan, coba kita ingat-ingat dulu materi kemarin. Materi untuk minggu kemarin apa? Untuk yang pertemuan kemarin. Kebutuhan. Apa nanti? Kebutuhan. Baik, bagus. Kebutuhan, masih ingat. Ini coba, Nakisa, apa itu kebutuhan minggu kemarin, Nakisa? Kebutuhan adalah segala sesuatu yang dibutuhkan manusia untuk mempertahankan kelangsungan hidupnya secara alamiah melalui capaian kesejahteraan. Baik, bagus. Untuk Nakisa, kebutuhan menurut sifatnya dibagi menjadi dua. Jasmani dan kebutuhan rohani. Pagi hari ini yaitu adalah tentang kegiatan ekonomi. Seperti biasa, saya akan menunjukkan yaitu adalah tujuan pembelajarannya. Ini kompetensi dasarnya, di situ sudah ada KD 3.3 dan 4.3. Itu sudah ada indikator pencapaian kompetensi sama seperti tujuannya. Terus silakan di sini kegiatan ekonomi dibagi menjadi 3. Tadi sudah distribusi, konsumsi, dan distribusi. Terus berikutnya, yang pertama, apa sih kegiatan ekonomi? Kegiatan ekonomi ya, Pak? Ya, apa, Nakisha? Kegiatan ekonomi adalah merupakan semua bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh manusia dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang beraneka ragam. Ya, Rifki, apa itu kegiatan ekonomi, Rifki? Kegiatannya dilakukan individu, kelompok untuk memperoleh barang atau jasa untuk memenuhi kebutuhan hidup dengan saling bertukar. Saling bertukar. Jadi, tadi ada dua kesimpulan dari Nakisa dan dari Rifki. Kesimpulannya kita ambil yang cepat adalah kegiatan ekonomi adalah kegiatan yang dilakukan oleh manusia untuk memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Jadi kebutuhannya itu tadi bersangkutan dengan materi yang kemarin, yaitu memenuhi kebutuhan barang dan jasa. Jadi itu kegiatan ekonomi untuk memenuhi kehidupannya. Terus berikutnya, sini sudah ada kegiatan ekonomi, tadi kita sudah jelaskan. Terus silakan perhatikan gambar di bawah ini. Gambar, di situ ada 3 gambar. Yang pertama adalah ibu sedang memasak. Yang kedua adalah seorang pedagang yang melayani pembeli. Dan di situ ada sebuah gambar anak kecil yang sedang makan mie. Dari ketiga gambar tersebut, dalam kegiatan ekonomi disebut apa saja? Yang pertama, kedua, dan ketiga. Ada 3. Ada 3. Ada 3, Pak. Ada 3. Apa saja? Produksi, Ya. Konsumsi, distribusi, konsumsi. produksi, konsumsi, distribusi. Distribusi, konsumsi. Ada distribusi, konsumsi, dan Produksi. Ketiga ini mana yang distribusi? Yang tengah, gambar kedua. Yang Nomor kedua.
Yang tengah, Yang Pak. kedua yaitu seorang Pedagang. pedagang. Yang konsumsi yang mana? Yang Naruto, Pak. Nomor 3. Yang terakhir, Pak. Yang Naruto lagi makan. Nomor 3, Pak. Nomor 3, yang produksi yang mana? Nomor Yang 1. Nomor 1, Pak. Nomor kegiatan inti yang pertama adalah kegiatan produksi. Ada yang tahu apa kegiatan produksi? Kegiatan produksi adalah kegiatan menciptakan atau menambah guna suatu barang atau jasa supaya lebih bermanfaat untuk memenuhi kebutuhan manusia. Lebih simpelnya, kegiatan produksi adalah Kegiatan menghasilkan barang dalam rangka memenuhi kebutuhan hidup. orang yang melakukan kegiatan produksi disebut produsen dan distribusi. Kegiatan distribusi adalah kegiatan untuk menyalurkan barang atau jasa dari produsen kepada konsumen. Oh, pedagang. Contohnya apa? Pedagang. Contohnya adalah pedagang. Bagus. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan distribusi disebut distributor. Bagus. Kata kegiatan konsumsi. Saya, Pak, Nike, silakan. menghabiskan atau mengurangi nilai guna barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Contohnya, Makan. Minum. minum. Sedangkan orang yang melakukan kegiatan konsumsi apa sebutnya? Konsumen. Dari ketiga kegiatan tersebut, apa yang dapat disimpulkan? Yang pertama, Produksi, Amelia. distribusi, konsumsi. Itu materi kegiatan ekonomi dibagi menjadi tiga, kegiatan produksi, Paham, distribusi, Pak. dan konsumsi. Paham? Paham, Pak. Paham. Kalau sudah paham, silakan lihat gambar yang tampil. Gambar apa itu? Pohon pisang. Pohon. Pohon pisang. Pisang. Apa yang kita bisa lakukan dalam kegiatan ekonomi dengan pohon pisang? Menjual buah pisang. Yang pertama tadi kegiatan produksi. Apa yang kita produksi dalam gambar tersebut, pohon pisang tersebut? Apa yang kita bisa produksi? Buah Pisangnya. Buah Pisang. pisang. Diproduksi seperti apa? Jadi apa buah pisang tersebut? Buahnya, Pak. Dari buat keripik. Pisang. Ya, bagus, benar. Dibuat keripik pisang. Otomatis pisang pun harganya akan naik. Terus berikutnya setelah bikin pisang, kegiatan apa yang kita akan lakukan setelah kita bikin pisang banyak? Distribusi. Distribusi caranya Menjual. Ke toko. menjualnya. Setelah itu Bisa, Pak. yang terakhir kegiatan apa? Konsumsi. Konsumsi. Bisa kita melakukan kegiatan konsumsi dari pohon pisang tadi? Bisa. Bisa, Pak. Salah satunya adalah contohnya Makan keripik hasil. memakan Makan keripik. Ada yang ditanyakan dalam materi kegiatan pada pagi hari ini? Tidak, Pak. Jelas. Sudah masuk semuanya, udah jelas. Apakah menyenangkan kegiatan belajar pada pagi hari ini? Menyenangkan, Pak. Saya akan menyampaikan nilai-nilai dalam pembelajaran kali ini. Nilai-nilai yang saya garis bawahi adalah tadi konsumen. Saya sampaikan adalah hindari yang namanya konsumerisme. Apa itu konsumerisme? Yaitu adalah menggunakan barang secara berlebih-lebihan. Jadi beli atau gunakan suatu hal dengan secukupnya dan seperlunya. Sesuai kebutuhan. Hari ini kita akan bertemu pada materi selanjutnya yaitu permintaan dan penawaran. 5-6 orang datang atau amati toko, warung atau pasar di sekitar rumahmu. Ingat menggunakan protokol kesehatan, pakai masker, hand sanitizer dan jaga
Jarak di toko atau warung di dekat rumah, perhatikan kegiatan ekonomi yang dilakukan oleh pelaku, oleh manusia itu maksudnya. Di situ ada pelaku distribusi atau pelaku konsumsi. Setelah itu difoto dan diberikan keterangan di bawahnya sesuai kegiatan yang dilakukan. Setelah sudah, tugas tersebut dikirim lewat WA group atau lewat WA pribadi saya. Untuk yang ditanyakan sebelum ditutup, Tidak. saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.